Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Maulidia. Saya dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya dari Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini saya akan men-share beberapa metode pembelajaran yang sekiranya mumpuni untuk kita terapkan nantinya di masa pandemi sekarang ini gitu ya. Dan kebetulan juga dari dosen saya memang ditugaskan untuk membuat metode pembelajaran guna memenuhi tugas KKL yang saya emban di semester 7 ini. Langsung saja, saya di sini mengambil beberapa kutipan oleh Bapak Khaidir Mustafa selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama LP3 TKKPTK Kemendikbud. Nah, beliau menyampaikan, tentu kita sebagai guru hari ini ataupun kita sebagai calon pendidik di masa depan nantinya, maka kita harus siap dan memang harus menghadirkan yang namanya pembelajaran tersebut walaupun di tengah pandemi. Tentunya dengan catatan kita harus menyiapkan sebuah pembelajaran yang lebih nyaman dan lebih aman serta menyenangkan bagi para peserta didik kita. Nah, beliau menyampaikan juga induk sebenarnya dari pembelajaran jarak jauh yaitu ada ruang, waktu, metode, media komunikasi, serta lembaga formal. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran ini ada satu hal yang dituntut, yaitu sebuah aspek kebebasan di mana tidak terbatasnya ruang, tidak terbatasnya waktu, tidak terbatasnya sebuah metode yang digunakan, dan tidak terbatasnya sebuah media komunikasi yang diciptakan, juga berbagai lembaga formal yang turut membantu jalannya kegiatan pembelajaran jarak jauh tentunya dengan SOP yang telah berlaku. Beliau juga menuturkan, walaupun kita pembelajaran jarak jauh seperti ini, yang namanya pembelajaran, belajar, sebuah pendidikan, jangan sampai menghilangkan yang namanya sebuah kualitas di dalamnya. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap menjaga kualitas. Jadi jangan sampai kita hanya mengajar kuantitas dari sebuah pembelajaran tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Mari kita lanjut. Di sini saya juga memberi saran kalau mau menggunakan atau maksudnya gini, mau melihat referensi lain tentang bagaimana orang-orang lain menyikapi pembelajaran dari desa, itu kita bisa lihat dari channelnya Tanoto Foundation ya. Di situ sudah lengkap, jadi boleh di-search, nanti saya sertakan di link deskripsi. Jadi seperti ini, saya mau membahas mengenai sebuah metode. Memang walaupun kita pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, itu semua tergantung pada gurunya. Bagaimana guru tersebut dapat mengantisipasi, dapat mengakali, dapat menciptakan sebuah kreativitas baru sehingga anak tersebut mampu dan mumpuni pembelajarannya dan tercapai sebuah tujuan pembelajaran tersebut. Ini kita sekarang sedang masa pandemi ya. Jadi balik lagi, memang tidak semua anak bisa punya gadget, tidak semua anak lingkungannya bagus, tidak semua anak rumah tempat tinggalnya itu signalnya mumpuni ya kan. Nah, jadi bagaimana guru tersebut bisa mengakali, bisa menciptakan sebuah kreativitas, bisa menciptakan sebuah ide-ide yang bagus dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tetap efektif dan tercapainya lah tujuan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Saya mau ngasih sebuah satu contoh, misalnya seperti ini. Besok saya mau memberikan penugasan kepada anak-anak saya. Nah, tapi karena mungkin ini sekarang saya mengambil pelajaran IPS contohnya dan mereka sudah SMA. Jadi saya membuat membuat penugasan misalnya mereka harus tapi sebelumnya saya membuat pertemuan dulu via online, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Zoom, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang bisa bertatap muka seperti itu ya. Karena kalau bagi saya pribadi, kehadiran dengan tatap muka itu yang pertama bisa mengobati rindu, yang kedua juga kita bisa melihat kejujuran daripada para siswa kita dengan mengikuti kelas kita. Nah, ya kan? Jadi contohnya seperti itu. Nah, setelah mereka kita lakukan kumpul dengan Zoom, lalu berikan penugasan, misalnya kelompok kita buat per kelompok ya. Nah, misalnya kelompok A dan kelompok B mereka bersatu nih. Jadi nanti yang ini tugasnya seperti ini, yang si B tugasnya seperti ini. Misalnya yang si A kita lihat kasih suruh pengamatan lingkungan sekitar rumahnya. Bagaimana kondisi orang-orang
masyarakat di lingkungan rumahnya ketika pandemi seperti ini? Apakah semakin rukun? Misalnya kalau kita mau melihat dari kerukunannya. Kalau misalnya kita mau melihat dari segi yang lainnya, misalnya mereka dengan pandemi ini apa saling berbagi, apa saling bertengkar, apa saling menyayangi dan mengayomi, seperti itu. Nah, jadi ketika anak tersebut sudah membuat tugas, boleh nanti diserahkan pada hasilnya itu kita boleh milih ya. Kita boleh milih, misalnya kita mau buat output akhirnya itu kita buat video, atau mungkin kita buat karya ilmiah atau penugasan tulisan-tulisan lainnya. Nah, nantinya setelah pengumpulan tugas-tugas tersebut kita bakal lihat, oh anak ini ketika pembelajaran seperti ini mereka senang, mereka mampu, mereka mumpuni, dan mereka akhirnya bisa mencapai target pembelajaran, ya kan? Nah, apalagi biasanya anak-anak zaman milenial ini mereka sudah tahu kecanggihan teknologi, mereka tahu bagaimana perkembangan dunia, mereka tahu bagaimana cara mengedit aplikasi sehingga kreativitas anak itu muncul gitu. Nah, setiap manusia ini punya kreativitas, punya daya saing, ya kan? Nah, kalau kita bisa mengasah kemampuan tersebut, maka hasilnya juga akan optimal, akan maksimal dan keluar, gitu loh. Nah, jangan sampai kita hari ini jadi pendidik, gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas anak, kita tidak tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan mereka, gitu loh. Jangan sampai, sementara kita para pendidik ini sudah pasti harus mengetahui bagaimana sifat karakter anak, ya kan. Jadi saran juga, mungkin kalau kita mau menerapkan metode, kita harus bisa melihat juga ini anak-anak di lingkungannya itu bagaimana, gitu loh. Nah, misalnya kita pengelompokan lingkungan si A ini agak pedesaan, gitu kan. Kita kelompokkan mereka yang tinggal di pedesaan nanti seperti apa. Nanti kalau mereka yang tinggalnya di bagian perkotaan yang kira-kira signalnya mumpuni, nah kita kelompokkan ke mereka. Nanti kan bakal kelihatan hasilnya. Kita nggak apa-apa kita bedakan, tapi nanti pada akhirnya mencapai satu tujuan pembelajaran yang sempurna. Jadi jangan sampai anak-anak hari ini mereka merasa terbebani dengan pembelajaran secara online. Anak-anak hari ini merasa susah dengan pembelajaran online. Padahal itu balik lagi bagaimana guru tersebut menciptakan kenyamanan dan rasa yang luar biasa menghibur, gitu ya. Jadi anak-anak itu tetap enjoy gitu menikmati pembelajarannya. Nah, begitu juga hampir sama dengan penerapan pembelajaran di kelas. Tapi balik lagi bagaimana guru tersebut mampu menciptakan kondusifan dalam kelas agar terciptanya pembelajaran yang mumpuni dan sesuai dengan target pembelajaran. Akhir dari saya mau bilang, pasti proses pembelajaran seperti itu tidak akan memberatkan orang tua, dan bahkan kita juga nanti akan tercengang dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang dibuat oleh anak-anak. Jadi, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran yang mengarah pada tujuan yang semestinya mereka belajar untuk belajar, bukan belajar untuk apa yang harus dipelajari. Nah, bisa paham kan? Pelan-pelan ya. Jadi mereka itu belajar untuk belajar, bukan belajar untuk apa yang harus dipelajari. Singkatnya, mereka sudah mulai menjawab tantangan dunia, usaha atas keterampilan yang harus dimiliki calon pegawai di masa yang akan datang. Calon-calon generasi muda yang luar biasa hebat nantinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.